syirik itu levelnya berbeda dengan dosa besar. Artinya syirik ini berada pada dimensi yang berbeda dengan dimensi dosa besar secara umum. Kenapa? Karena syirik besar itu mengeluarkan pelakunya. Makanya tidak dikategorikan sebagai dosa besar, tetapi dia di atasnya, jauh di atasnya dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dilimpahkan taufik dan afiah serta kemudahan dalam menjalankan ketaatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah karena memudahkan kita semua dan menggerakkan hati kita semua untuk bisa berkumpul kembali membahas apa saja yang berkaitan tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang akidah dua Razi atau akidah Ar-Raziyain, yaitu akidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala, yang diriwayatkan atau diceritakan oleh putra dari Abu Hatim, yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Terkait akidah dua imam ini, apa saja yang mereka yakini terkait akidah Islam ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas tema yang baru yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya kita membahas dan mengupas tentang hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir, dan yang diambilkan ini adalah peristiwa-peristiwa yang penting terkait hari akhir, terkait surga dan neraka, kemudian di situ ada sirat, kemudian ada mizan, kemudian ada telaga, kemudian ada syafaat, dan yang terakhir pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-ba'ats, kebangkitan, dibangkitkannya kita semua atau umat manusia setelah kematiannya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas pembahasan yang cukup sulit, tapi semoga Allah Tabaraka Ta'ala memudahkan kita semua, memberikan kita pemahaman terkait apa yang akan kita bahas di sini. Baik, kita bacakan terkait akidah Ar-Raziyain ini yang diceritakan oleh putra dari Abu Hatim. Beliau mengatakan bahwasanya aku menanyakan kepada bapakku, yaitu Abu Hatim, dan juga Abu Zur'ah terkait keyakinan mereka, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap agama ini, pokok-pokok agama ini. Kemudian disebutkan di situ poin per poinnya, dan kita sampai pada pembahasan malam ini, yaitu wa ahlul kabairi fi masyiatillahi azza wa jalla, dan pelaku dosa besar itu berada dalam kehendak Allah Tabaraka Ta'ala. Kita akan pahami dahulu apa itu kehendak Allah Tabaraka Ta'ala berkaitan dengan pelaku dosa besar ini di dunia dan di akhirat. Maka kita akan bahas sama-sama malam ini pembahasan tentang status pelaku dosa besar. Kemudian kita bacakan baris yang berikutnya, wala nukaffiru ahlal qiblati bidzunubihim wa nakilu asrarahum ila Allah azza wa jalla, dan kita tidak memponis kafir ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin yang salat menyembah Allah Tabaraka Ta'ala akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita tidak memvonis kafir kaum muslimin akibat dosa-dosa yang mereka lakukan, dan kita pasrahkan rahasia mereka, jati diri mereka, dan batinnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kita akan bahas dua baris ini secara lebih dalam
apa saja penjelasan atau apa saja yang perlu dikupas dan dibahas pada malam hari kali ini. Karena nanti kita akan bersinggungan dengan masalah yang diangkat oleh para ulama, bolehkah kita menguji atau mengetes keislaman seseorang. Misalkan ada seorang yang menyatakan dia itu muslim, di KTP-nya muslim. Bolehkah kita ngetes dia tentang keislaman dia atau tidak? Nah, ini juga ada pembahasannya dan ini dikupas oleh ulama kita. Baik, tapi sebelum sampai di pembahasan itu, kita akan membahas terlebih dahulu penjelasan tentang dosa besar itu sendiri, definisi dari dosa besar. Walaupun sebenarnya sudah dibahas di beberapa kajian yang dilaksanakan di beberapa masjid oleh guru-guru kita, hafizahumullahu ta'ala, namun setidaknya kita ulangi kembali bagi yang sudah pernah duduk di majelis ilmu sebelumnya atau bagi yang baru duduk, kita sama-sama mengenal apa itu dosa besar. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dosa besar ini, salah satu ayat yang dijadikan rujukan atau pokok landasan terkait dosa besar, adanya dosa besar adalah apa yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Apabila kalian meninggalkan kabair, dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini salah satu ayat yang dijadikan oleh para ulama yang kemudian dijadikan landasan bahwasanya dosa itu terbagi dua. Ada saghair, ada kabair. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Yang kemudian yang menjadi silang pendapat di kalangan ulama itu adalah definisi dan kriteria kapan sebuah dosa ini dimasukkan ke dalam dosa besar, kapan sebuah dosa dimasukkan ke dalam dosa kecil. Nah, kenapa kita penting mengetahui definisi dari dosa besar? Agar kita dapat kemudian memahami apa yang menjadi landasan dan alasan kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin lantaran mereka melakukan dosa besar. Nah, itu nanti. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama, dosa besar itu sendiri terbagi menjadi dua. Jadi dosa secara umum terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian dosa besar itu sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan dampaknya kepada seseorang. Yang pertama adalah dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Ada dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan ini disebutkan oleh para ulama seperti syirik besar. Syirik besar. Kemudian tingkatan yang di bawahnya adalah dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan ini banyak sekali contohnya. Dan ketika para ulama membahas tentang pelaku dosa besar tidak dihukumi keluar dari agama, maka yang dimaksud adalah tingkatan yang kedua ini. Tingkatan yang kedua ini. Seperti zina, mencuri, minum minuman keras, membunuh, dan seterusnya. Nanti kita akan lebih dalam. Ini pembagian dosa besar berdasarkan dampaknya. Jadi ada dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama, dan ini disebutkan oleh para ulama yaitu kesyirikan, syirik yang besar. Kemudian ada dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, dan ini dicontohkan dengan zina, mencuri, minum minuman keras, membunuh, dan seterusnya. Apa dalil atau dasar para ulama menyebutkan ini? Adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis hadis Abu Bakrah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW suatu hari menyampaikan kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar? Salasan, kata Abu Bakrah. Sebanyak 3 kali beliau
menyampaikan hal ini, menawarkan informasi ini kepada orang-orang yang duduk pada saat itu. Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling fatal? Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling fatal? Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling fatal? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Mereka antusias, ingin mengenal dan mengetahui apa saja yang perlu mereka jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian Nabi mengatakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, menduakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya dikatakan ini juga bagian dari dosa besar yang fatal. Memang sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan syirik itu levelnya berbeda dengan dosa besar. Artinya syirik ini berada pada dimensi yang berbeda dengan dimensi dosa besar secara umum. Kenapa? Karena syirik besar itu mengeluarkan pelakunya. Makanya tidak dikategorikan sebagai dosa besar, tetapi dia di atasnya, jauh di atasnya dosa besar. Tetapi para ulama yang lain menyebutkan berdasarkan hadis ini, Nabi sendiri menyebutkan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, oleh karena itu para ulama membagi. Baik, ini merupakan salah satu pendapat di kalangan para ulama. Kemudian beliau mengatakan yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa uququl walidain, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, awalnya Nabi itu duduk bersender ketika mengabarkan tentang dosa besar ini, yang paling besar ini. Yang pertama tadi, yang kedua. Kemudian ketika hendak melanjutkan yang ketiga, beliau segera merubah posisi duduknya. Kemudian mengatakan, ala wa qaul az-zur, bukankah perkataan dusta? Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan terus yang ketiga ini diulang-ulang oleh Nabi SAW. Perkataan dusta, dan perkataan dusta terus diulang oleh Nabi SAW, sampai-sampai para sahabat yang mendengar pada saat itu mereka mengatakan laitahu sakat, seandainya Nabi sudah cukup diam, sudah cukup tersampaikan apa yang hendak beliau sampaikan, itu sudah tersampaikan, sudah kami menangkapnya. Tetapi beliau terus menekankan yang ketiga ini. Kenapa? Karena yang ketiga ini akan terjadi dan menyebar luas. Akan mudah orang menganggap ini adalah hal yang sepele. Padahal ini, kata Nabi, menempati posisi yang ketiga. Berdasarkan hadis Abu Bakrah ini adalah menempati yang ketiga. Yang ketiga. Setelah menyekutukan Allah, mencoreng haknya Allah, mencoreng yang kedua adalah hak manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita, dan yang ketiga adalah perkataan dusta ini. Perkataan dusta ini, kata para ulama, mencakup baik itu perkataan, ucapan maupun perbuatan yang di situ terindikasi kedustaan juga. Itu mencakup ngikut. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang kedua adalah definisi dari dosa besar itu sendiri. Definisi pengertian dari dosa besar itu sendiri yang membedakannya dari dosa kecil. Para ulama menyebutkan dari sisi definisi ada banyak sekali pendapat dan definisi yang disampaikan oleh ulama kita. Ada yang begini, ada yang begitu, namun yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, adalah dosa besar itu merupakan dosa yang di situ terdapat sanksi di dunia secara khusus atau ancaman khusus di akhirat. Adapun dosa kecil itu yang tidak terdapat ancaman khusus di akhirat ataupun sanksi di dunia. Sanksi di dunia. Baik. Itu terkait definisi dari dosa besar. Jadi dosa besar itu mencakup dua aspek di sini. Aspek dunia dan aspek akhirat. Yang pertama atau sisi yang dunianya, jika sebuah dosa dikatakan dan disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya pelakunya terancam untuk
menerima murka Allah secara khusus akibat perbuatan tertentu ini, atau terancam mendapatkan murka atau laknat dari Allah, ataupun sanksi secara khusus seperti dihukum cambuk atau dirajam ataupun diqisas dan seterusnya, maka ini menunjukkan perbuatan itu termasuk kategori dosa besar. Dosa besar. Atau di akhirat mendapatkan ancaman yang serius. Siksanya demikian. Siksanya demikian bagi yang melakukan ini dan itu. Maka ini dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa ini adalah dosa besar. Dan buku yang paling bagus membahas tentang yang menghimpun tentang dosa-dosa besar adalah karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu Al-Kabair. Di situ ada berapa puluh beliau menyampaikan atau menghimpun apa saja yang menurut beliau bagian dari dosa besar berdasarkan pendapat-pendapat yang ada. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah definisi yang disebutkan oleh para ulama merupakan definisi yang paling mendekati terhadap apa itu dosa besar. Di situ ada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menguatkan pendapat ini pula bahwasanya setiap dosa atau perbuatan yang di situ mengakibatkan atau tercantum hukuman khusus baik itu di dunia ataupun di akhirat, maka itu dikategorikan sebagai dosa besar. Kemudian poin yang ketiga yang berikutnya, berapa jumlah dosa besar? Berapa jumlah dosa besar? Para ulama menyebutkan dosa besar itu, ada yang menyebutkan pendapat pertama, ini berdasarkan pendapat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dosa besar itu hanya 4 saja. Hanya 4. Ada pula pendapat Ibnu Umar, pendapat yang kedua, beliau menyatakan dosa besar itu ada 7. Ada 7. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan lebih dari 7, beliau berpendapat 9. Beliau berpendapat 9. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ketika ditanya oleh seorang lelaki tentang dosa-dosa besar, apakah jumlahnya hanya 7? Beliau mengatakan hunna ila sab'imi'ati aqrab. Dosa besar itu menurut pendapat Ibnu Abbas lebih dekat ke 700 dosa besar. Ini lebih banyak lagi cakupannya, lebih banyak lagi cakupannya. Tetapi Sa'id bin Jubair mengomentari pendapat Ibnu Abbas ini, beliau mengatakan, beliau mengutarakan 700 itu sebagai bentuk salah satu metode penyampaian dalam budaya bangsa Arab untuk menunjukkan sesuatu itu banyak dosa besar, bukan secara 700 secara spesifik 700, tetapi beliau ingin menekankan bahwasanya dosa besar itu banyak, tidak hanya 7 saja. Nah, itu maksudnya kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwasanya yang paling mendekati adalah 70. Wallahu taala alam. Dan ini yang dikuatkan oleh beliau. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala. Baik. Kemudian poin yang keempat terkait masalah status dosa besar. Jika dosa kecil itu dapat terhapuskan walaupun orangnya belum bertaubat atau beristighfar atau seterusnya, tapi dapat terhapuskan dengan sendirinya. Dengan sendirinya, itu kalau dosa kecil. Ada yang bisa mencontohkan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil? Enggak, selain istighfar. Istighfar itu kan kita sengaja minta ampun. Ini amalan yang secara otomatis menghapuskan walaupun kita tidak meniatkan. Kalau istighfar, taubat itu memang sengaja kita untuk meminta dan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi perbuatan baik, dalilnya. Baik, ditakuni dalil aja sih. Baik, benar, secara umum perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa, tetapi secara spesifik Nabi SAW menyebutkan di situ
Amalan-amalan yang secara khusus menghapuskan, menggerus dosa-dosa kecil, karena kita itu pasti ada dosa kecil yang kita lakukan. Pasti, paling tidak, entah itu kita sadari atau tidak kita sadari. Ini kita bicara tentang dosa kecil. Makanya perlu kita bedakan dan mengetahui mana yang dosa besar, yang di situ tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan ini. Nah, mana yang dosa kecil? Yang dosa kecil ini walaupun kita tidak beristighfar, tidak bertaubat, terkadang terhapuskan dengan sendirinya dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Apa saja yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil secara otomatis? Yang pertama itu sholat. Sholat itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian yang kedua adalah puasa. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah wudhu. Makanya setiap wudhu akan menggugurkan, yang dimaksud bukan dosa-dosa besar, Pak. Dosa-dosa kecilnya. Kemudian sedekah. Sedekah itu juga sama. Dan tasbih dan seterusnya. Ini berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW pada pembahasan-pembahasan tentang dosa-dosa kecil ini. Adapun dosa-dosa besar itu tidak ada jalan kecuali dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Bertaubat di sini dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Tabaraka Ta'ala agar mengampuni dosa besar yang kita lakukan. Nah, adapun yang dibahas dalam kitab Aqidah Ar-Raziyain ini langsung kepada status pelaku dosa besar. Itu tadi kita mempelajari dasarnya dahulu. Dasarnya definisi dosa besar, apa saja definisinya, kemudian berapa jumlahnya, kemudian bagaimana cara menghapusnya. Setelah kita mengetahui bahwasanya dosa besar itu harus terhapuskan dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka Ta'ala, maka kita akan berpindah kepada pembahasan tentang status pelaku dosa besar. Status di sini secara umum terbagi menjadi dua. Nama dari pelaku dosa besar ini di dalam agama kita dinamai sebagai siapa? Kemudian yang kedua, hukumnya ini apa? Dan dua hal ini berkaitan antara nama dan hukumnya ini. Karena di dalam agama itu ada nama-nama yang baku, Pak. Nama-nama yang baku. Contoh nama yang baku itu muslim, mukmin, munafik, kafir, dan fasik. Itu nama-nama yang baku di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini jelas statusnya. Jelas statusnya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait pelaku dosa besar di dunia, menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya apabila seorang muslim dia melakukan dosa besar, maka dosa besar itu selama bukan dosa besar yang mengeluarkan dan memindahkannya keluar dari agama, yaitu kesyirikan tadi, syirik besar tadi, artinya di bawah itu dia melakukan dosa besar itu, mencurikah, berdustakah, menzalimi orangkah, atau la qadarallahu wal iyadu billah, berzinakah, dan seterusnya. Ketika seorang muslim melakukannya tanpa dia meyakini kehalalannya, nah ini dia melakukannya dan dia sadar ini adalah dosa, dia tahu itu dosa, tetapi selama dia tidak meyakini kehalalan dosa besar itu, maka statusnya ketika ia mati membawa tanggungan dosa ini dan belum bertaubat, maka inilah yang dibahas oleh ulama kita dan juga kelompok-kelompok yang ada. Apakah ia dihukumi sebagai tetap orang muslim, orang mukmin, ataukah tidak? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama di dunia. Apa pentingnya ini? Kok kita kayaknya repot-repot ngurusin orang, ngurusin dosa orang? Iya, Pak. Kita perlu tahu. Kenapa? Karena ini akan bersinggungan dengan status waris, dengan hukum pernikahannya, dengan bagaimana prosesi penyelenggaraan jenazahnya, apakah dimakamkan di kuburan kaum muslim atau tidak. Makanya para ulama membahas ini, dimasukkan ke dalam pembahasan akidah, dan ini sudah ada di buku-buku akidah klasik. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kata para ulama, orang Islam yang berbuat dosa besar tanpa dia meyakini bahwasanya dosa itu adalah halal, dia tetap meyakini dan menyadari, mengakui dosa itu adalah salah. Kemudian ia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya tersebut. Nah, bagaimana statusnya? Bagaimana namanya? Hukumnya ini bagaimana di dunia? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan
dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama, para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebut orang ini dihukumi atau dinamai sebagai orang mukmin tetapi imannya kurang, atau orang mukmin dengan keimanannya sekaligus orang fasik dengan dosa besarnya. Itu namanya. Hukumnya di dunia dia masih terhitung sebagai bagian dari kaum muslimin. Tidak dihukumi keluar dari agama. Ini keyakinan siapa? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ditekankan oleh dua imam ini bahwasanya pelaku dosa-dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mereka meninggal dalam keadaan membawa dan menanggung dosa besar ini, artinya tidak bertaubat. Lantas bagaimana kalau pelaku dosa besar sudah bertaubat sebelum ia meninggal? Maka sudah selesai perkaranya. Pian mungkin pernah menzalimi orang, kemudian pian selesaikan dan bertaubat kepada Allah, atau pian pernah misalkan melakukan transaksi ribawi, kemudian pian beristighfar, minta taubat kepada Allah dan meninggalkan itu semua, maka selesai sudah, perkaranya habis sudah. Tidak membawa tanggungan. Yang dipermasalahkan ini adalah yang tidak sempat bertaubat dari dosa-dosa besarnya dan meninggal kemudian. Ini bagaimana hukumnya di dunia? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutnya sebagai orang mukmin tetapi imannya kurang. Atau ada pula yang menyebutnya orang mukmin dengan imannya tetapi sekaligus ia juga orang fasik dengan dosanya. Kemudian hukumnya bagaimana? Ia bagian dari kaum muslimin. Ia tetap mewariskan hartanya kepada anak keluarganya, kemudian ia dimakamkan di pekuburan dan pemakaman kaum muslimin. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat Khawarij dalam hal ini, mereka mengatakan hal yang berbeda. Mereka mengatakan orang yang melakukan perbuatan dosa besar ini sudah keluar dari Islam. Konsekuensinya berarti hartanya tidak boleh diwariskan kepada anak keluarganya. Kemudian konsekuensi yang lain adalah ketika seorang sudah dihukumi bukan bagian dari orang Islam, maka dia tidak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin, tidak disolatkan dan seterusnya. Nah, ini repot akhirnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Mereka mengatakan bahwasanya tetap bagian dari kaum muslimin. Baik, dalil yang dijadikan landasan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini tetap dihitung bagian dari kaum muslimin, tidak dikeluarkan dari Islam. Salah satunya adalah apa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Allah Tabaraka Ta'ala ketika menyampaikan kepada hamba-hambanya tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, ditetapkan atas kalian itu qisas terkait pembunuhan. Al-hurru bil hurri. Orang yang bebas diqisas dengan orang yang bebas. Budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa dimaafkan dari saudaranya. Nah, di sini pelaku pembunuhan kemudian dimaafkan oleh wali darah dari orang yang terbunuh, dimaafkan. Di dalam ayat ini disebutkan min akhihi, dari saudaranya. Artinya persaudaraan itu tetap ada, tetap terhubung, bukan dihilangkan dari pembunuh ini. Tetap ada. Faman ufiya lahu min akhihi. Nah, ini salah satu dalil kata para ulama. Di sini Allah Tabaraka Ta'ala menyebut pembunuh yang dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh disebut sebagai barang siapa yang diberi maaf oleh saudaranya. Di situ disebutkan adanya persaudaraan. Ayat yang lain adalah apa yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari kaum mukminin itu bertikai sampai saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, sesama muslim, sesama mukmin, fa aslihu bainahuma,
maka perbaikilah antara keduanya. Di sini di dalam ayat ini Allah Tabaraka Ta'ala menyebut orang yang melakukan perbuatan bertikai ini sebagai minal mu'minin. Tetap disebut sebagai orang-orang mukmin. Nah, ini dua dalil, masih banyak dalil-dalil yang lain. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa punya perbuatan zalim kepada saudaranya, baik itu berbuat zalim kepada kehormatan saudaranya atau sesuatu, maka hendaklah ia meminta halal, meminta maaf dan membereskannya pada hari ini sebelum nanti tiba hari di mana tidak akan bermanfaat dinar ataupun dirham, uang maupun harta. Di sini Nabi SAW menyebutkan orang yang telah menzalimi dan berbuat zalim itu dosa besar. Orang yang telah menzalimi saudaranya, di situ Nabi menyebutkan saudaranya. Saudaranya. Kalau telah dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam, maka tidak ada persaudaraan antara orang yang Islam dengan selain Islam. Walaupun tetap berlaku hubungan baik, tetapi persaudaraan agama telah terputus. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu salah satu dalil. Kemudian yang ketiga diperkuat dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian menjadi ijma atau konsensus bahwasanya pelaku dosa besar tidak dikeluarkan dari Islam atau tidak divonis kafir dari Islam. Ini berbeda dengan pendapat atau keyakinan yang dikemukakan oleh kelompok Khawarij dalam hal ini. Baik, ini terkait tentang di dunia. Poin yang berikutnya adalah status pelaku dosa besar yang meninggal membawa tanggungan dosa besar ini, bagaimana statusnya nanti di akhirat? Bagaimana statusnya nanti di akhirat? Maka para ulama menyebutkan bahwasanya status dari pelaku dosa besar ini di akhirat nanti itu ia berada di bawah kehendak dan kemauan Allah Tabaraka Ta'ala. Penguasa Maliki Yaumiddin, penguasa pemilik hari pembalasan. Di situ Allah berbuat semau Allah Tabaraka Ta'ala. Disitulah Allah Tabaraka Ta'ala akan semakin menunjukkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman selama ini. Lebih lagi, kalau di dunia kita merasakan begitu banyak rahmat dari Allah Tabaraka Ta'ala, kita berbuat dosa sering, tetapi masih Allah tutupi. Allah tidak beberkan dosa-dosa itu, tidak dikeluarkan dosa-dosa itu sehingga orang-orang tidak mengetahuinya. Maka pada hari kiamat nanti Allah Tabaraka Ta'ala jauh lebih rahmat, jauh lebih banyak memberikan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hambanya yang selama ini beriman kepadanya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan pelaku dosa besar nanti di akhirat akan berada di bawah kehendak Allah Tabaraka Ta'ala. Insya'a azzabahu ala qadri zunubihi. Kalau Allah mau, Allah akan hukum hambanya ini sesuai dengan kadar dosa-dosanya, sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Wa insya'a ghafara lahu. Apabila Allah menghendaki yang lain, memutuskan yang lain, Allah bisa saja mengampuni si hamba ini dan menghapuskan semua dosa yang belum sempat ia bertaubat semasa hidupnya, diampuni dan dimaafkan, kemudian dimasukkan langsung ke dalam surga Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya mungkin ulun menyampaikan di sini atau di masjid lain, bisa saja dua orang berteman baik, bestian, melakukan maksiat, berbagai macam warna maksiat dilakukan bersama-sama, kemudian tahu-tahu bisa jadi, wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana kondisi dalam dari masing-masing, tahu-tahu pas di akhirat nanti ketika memasuki persidangan hisab, yang satu mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka Ta'ala, yang satu diputuskan masuk ke dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Maka bisa jadi mungkin bertanya-tanya yang dimasukkan ke dalam neraka ini, kenapa padahal kita sama-sama melakukannya, jumlahnya sama, yang ngajak itu dia, kenapa dia dimaafkan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum
yus'alun. Allah tabaraka taala tidak ditanya mengapa Allah melakukan ini, dan sebaliknya kita semua yang ditanya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ini terkait masyiah ini. Artinya Allah tabaraka taala ketika memutuskan untuk menghapuskan dosa-dosa seorang hamba di akhirat dan memaafkannya, itu semua berdasarkan karunia dan kebaikan serta kemurahan Allah tabaraka taala dengan bifadlih. Adapun ketika Allah memutuskan seseorang dihukum sesuai dengan kadar dosanya, maka itu sesuai dengan keadilan Allah tabaraka taala. Artinya Allah tidak menzalimi si hamba yang dihukum. Yang tadi ulun sebutkan kasusnya, sama-sama melakukan dosa-dosa besar di dunia, meninggal tanpa bertaubat. Misalkan ketika pulang dari maksiat, dari dosa besar, tabrakan, dua-duanya mati. Tahu-tahu yang satu dimaafkan, yang satu harus menjalani hukuman sesuai dengan dosa yang dilakukan. Ketika hukuman yang diputuskan untuk yang satu ini, itu sesuai dengan keadilan. Allah tidak menzalimi si hamba ini. Ia berbuat dan ia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun yang satunya itu diperlakukan Allah dengan kemurahan Allah tabaraka taala, dengan karunia Allah tabaraka wa taala. Tetapi sekali lagi di sini kita tidak tahu apakah kita yang ini atau kita yang itu, kita tidak tahu. Dan makanya kata para ulama tidak boleh kita meremehkan dosa besar sekalipun. Makanya para ulama ada yang tegas menyebutkan tidak ada dosa itu terbagi menjadi dua. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Tidak ada. Semua dosa itu adalah dosa besar, kata dia. Kenapa? Karena ini bukan menilai kepada zat dari dosanya, tetapi kepada siapa kita bermaksiat. Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hal ini itu semua dosa besar, katanya. Bahkan sekalipun kita melakukan dosa kecil, kata para ulama, tidak ada pembagian dosa kecil, dosa besar. Semuanya berkaitan dengan haknya Allah tabaraka taala. Ketika kita melakukan kesalahan, itu adalah dosa besar yang wajib kita segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah tabaraka taala. Baik, ini adalah penjelasan bahwasanya di akhirat nanti pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ini yang tadi kami sebutkan, yaitu kehendak Allah ini ketika Allah menghendaki untuk mengampuni di akhirat, maka itu Allah memberikan ampunan dengan kemurahan dan rahmatnya. Adapun ketika Allah putuskan untuk menghukumnya, maka itu sesuai dengan keadilan dari Allah tabaraka taala. Allah tidak menzalimi sedikit pun hambanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sebagian orang menganggap di bawah kehendak Allah ini maksudnya adalah Allah di situ acak saja. Nah, ini yang keliru. Allah mengacak saja, bisa jadi Allah maunya yang ini yang ini ditukar dan seterusnya. Tidak. Ini semua sesuai dengan ilmu Allah yang maha luas dan hikmah Allah yang maha besar. Itu yang pertama. Kemudian sebagian kelompok lagi ada yang menyebut kehendak Allah ini adalah maksudnya Allah bisa saja, kehendak Allah ini Allah bisa saja mengazab, menghukum orang yang taat menjalankan perintahnya. Dan sebaliknya, Allah bisa saja memasukkan orang yang selama ini membangkang dan melakukan dosa-dosa besar langsung ke dalam surga, dan itu tidak zalim sama sekali. Ini juga keliru. Kenapa? Letak kekeliruannya adalah Allah tabaraka ta'ala itu maha adil dan Allah memperlakukan sebagian hambanya dengan karunia. Allah memang mampu untuk mengazab siapa saja, tetapi Allah menetapkan bahwasanya Allah tidak akan menzalimi. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang telah jungkir balik beribadah kepada Allah tabaraka ta'ala. Nah, ini ada kelompoknya, tetapi tidak perlu kami sebutkan karena kita sedang live. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu terkait masalah status atau hukum dari pelaku dosa besar di akhirat nanti. Baik. Kemudian di antara amalan-amalan, kita kembali kepada amalan-amalan karena ini yang termasuk yang mungkin perlu kita ambil dan kita jadikan sebagai bekal sepulang kita dari kajian ini. Tidak hanya pengetahuan tentang itu, tetapi juga apa yang bisa kita amalkan dari sisi kajian kita ini.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu dalil yang menyebutkan bahwasanya salat, sedekah, umroh dan seterusnya itu menghapuskan secara otomatis dosa-dosa kecil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu semua menjadi penghapus dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar dijauhi. Syaratnya cuma satu. Selama dosa-dosa besar dijauhi, otomatis itu semua akan terhapuskan. Baik, itu salah satunya. Kemudian yang lain adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya tidak hanya yang tadi disebutkan. Yang pendapat Bapak ini tadi, bahwasanya amal soleh itu semuanya menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Amal soleh, perbuatan baik itu semua menjadi penghapus dosa kecil. Baik, yang menjadi pembahasan berikutnya adalah sebab-sebab yang membuat seorang hamba dapat lolos dari sanksi atau hukuman di akhirat. Apa saja? Dan ini yang penting. Ini yang penting. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Mungkin kita tidak bisa lepas dari mungkin perbuatan-perbuatan dosa, tidak terlepas dari maksiat-maksiat yang bisa dikatakan atau dianggap itu tidak kecil, tetapi ada hal-hal yang bisa menjadi pemberat timbangan atau membuat kita bisa terhindarkan dari siksa akibat dosa-dosa yang kita bawa. Dan para ulama menyebutkan di situ ada banyak amalan atau sebab-sebab seorang hamba dapat diloloskan dari hukuman atau siksa di akhirat nanti. Apa saja? Baik, yang pertama ada sekitar 10 di sini, ada sekitar 10. Baik, yang pertama dan ini disepakati oleh kaum muslimin, yang pertama adalah taubat. Sebesar apapun dosa kita, bahkan dosa syirik sekalipun, selama ajal belum menjemput, itu masih ada kesempatan untuk terhapuskan dengan taubat. Jadi sekalipun level yang kita lakukan adalah dosa syirik besar sekalipun, itu masih bisa dihapuskan dengan bertaubat. Apalagi levelnya di bawah itu, dosa-dosa besar yang lain. Jadi ketika seorang hamba melakukan banyak dosa sebelum dia kenal sunnah, sebelum dia mulai belajar agama, mulai hadir di majelis ilmu, dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka masih ada kesempatan untuk menghapuskan itu semua agar kita berjumpa dengan Allah dengan tidak membawa tanggungan dosa-dosa ini, yaitu dengan yang pertama adalah dengan taubat. Dengan taubat. Dan itu ada pembahasan sendiri bagaimana taubat itu dikatakan sebagai taubat yang tulus. Taubat yang tulus. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan seluruh dosa. Seluruh dosa di sini. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun atau Maha banyak mengampuni dan Maha Penyayang. Di sini Allah tabaraka taala memanggil kita semua untuk jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah tabaraka taala. Penghapus atau sebab yang menjadikan seorang hamba dapat diloloskan atau dibebaskan dari dosa di akhirat nanti berdasarkan nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama. Yang pertama adalah yang tadi adalah taubat, dan ini merupakan hal yang disepakati oleh para ulama. Sekalipun itu dari syirik besar selama orang masih hidup atau belum berjumpa dengan kematiannya. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Beristighfar, dan istighfar ini identik dengan amalan lisan, yaitu seorang hamba beristighfar meminta ampun, maghfirah atas dosa-dosanya, baik yang disadari maupun tidak disadari.
kita sebutkan poin-poinnya saja karena khawatir tidak selesai nanti. Di sini ada hadis yang sangat menarik sebenarnya untuk disampaikan, tetapi cukup panjang hadisnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah al-hasanat al-mahiyah. Al-hasanat al-mahiyah ini maksudnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang menghapuskan. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu ada yang memang secara spesifik dapat menghapuskan dan mengikis dosa-dosa kecil, dosa kecil. Karena tadi sebagaimana disebutkan kalau dosa besar itu memang harus taubat. Nah, yang terkadang diremehkan atau tidak disadari oleh kebanyakan kita itu adalah dosa-dosa kecil ini, Baik, seperti tadi sholat dan seterusnya, yaitu yang ketiga ini adalah al-hasanat al-mahiyah. Semakin banyak kita punya pahala-pahala kebaikan, amal-amal soleh yang mengikis dosa-dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak pula dosa-dosa tersebut terhapuskan. Kemudian yang keempat adalah doa orang-orang beriman kepada kita. Doa saudara-saudara kita ketika mereka misalkan atau ketika seorang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh orang banyak, yang orang banyak ini kebanyakannya adalah orang-orang yang menjaga syiar-syiar agama seperti sholat 5 waktu, Ramadan, dan seterusnya. Kemudian mereka turut mempersaksikan dan mendoakan agar yang meninggal ini, saudara mereka yang meninggal ini dirahmati oleh Allah Tabaraka Ta'ala, maka itu juga bisa jadi penghapus dan penghalang seseorang untuk menerima hukuman dari Allah di akhirat nanti. Baik, kemudian yang kelima adalah apa yang dipersembahkan atau yang diniatkan untuk si mayit sepeninggalnya. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi keluarganya mengeluarkan harta yang mereka niatkan, harta untuk disedekahkan, yang sedekah ini diperuntukkan untuk keluarga mereka yang telah meninggal dunia, atau seperti haji atau umroh atau membebaskan budak untuk pahalanya diberikan kepada si mayit. Nah ini atau tidak mesti keluarga, bisa jadi teman, sahabat baiknya ketika di dunia kehilangan, biasanya hadir terus bersama teman kajian ini, selalu ada terus nih bersama temannya. Kemudian yang namanya manusia pasti menghadapi ajal kematian, kemudian meninggal, kemudian pian teringat, pian sedekahkan dari harta pian, bukan dari harta kawan pian sedekahkan, dan pahalanya diniatkan untuk keluarga atau untuk teman yang telah meninggal dunia. Itu pun juga kata para ulama bisa bermanfaat dan sampai manfaatnya kepada si mayit. Kemudian yang keenam adalah syafaat dari pemberi atau penyalur, mungkin lebih tepatnya syafi' di sini adalah penyalur syafaat. Baik itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ataupun selain beliau. Karena di akhirat nanti tidak hanya Nabi SAW yang memiliki kemuliaan untuk memberikan syafaat dari Allah Tabaraka Ta'ala, tetapi juga ada yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah al-masaib. Nah ini yang mungkin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini musibah-musibah, subhanallah. Jadi jika kita melihat bagaimana penderitaan, bagaimana kerasnya cobaan dan musibah yang menimpa sebagian saudara-saudara kita, contohnya yang di Palestina, Pak. Mungkin secara perasaan kita nggak tega, kita sedih, sekaligus mungkin ada marah kita, ingin membantu, tapi bisa jadi itu adalah masaib yang membuat mereka terhapuskan dosa-dosa mereka. Jadi terkadang Allah Tabaraka Ta'ala ingin mengangkat derajat seseorang, maka diberikan musibah-musibah yang berat-berat, dikasih yang berat-berat, subhanallah, dan itu bertujuan untuk mengangkat derajat hamba ini agar ia di akhirat nanti diloloskan dan dibebaskan dari siksa neraka. Dan itu merupakan karunia dan rahmat dari Allah Tabaraka Ta'ala. Nah ini, jadi jangan heran mungkin kita melihat ada sebagian
orang-orang di sekitar kita, subhanallah, berat sekali mungkin ujiannya. Mungkin ujiannya itu bertubi-tubi. Namun bisa jadi itulah masaib, yang musibah-musibah yang tujuannya untuk mengikis dan membebaskan nanti hamba ini nanti di akhirat. Baik, kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan adalah apa yang menimpa seseorang di dalam kubur nanti. Dari siksa, dari fitnah kubur, dari ketakutan dan kesendirian di dalam kubur, itu pun juga menjadi sebab pengikis seseorang dari dosa-dosanya di akhirat nanti. Kemudian yang kesembilan adalah ahwalu yaumil qiyamati wa kurabiha atau wa kurabuha wa syadaiduha. Apa yang dijalani dan dirasakan oleh orang-orang di hari kiamat, di padang mahsyar nanti. Kita tahu matahari didekatkan, orang lelah dengan peluh keringatnya, menunggu dalam keadaan berdiri untuk sekian waktu yang lama, kecemasan melanda. Itu semua juga kata para ulama menjadi penyebab atau bisa jadi menjadi salah satu sebab seseorang dihindarkan dari siksa di dalam neraka. Nah itu juga. Kemudian yang terakhir adalah, dan ini yang kita harapkan semua, yaitu rahmat Allah dan ampunannya tanpa sebab dari atau tanpa amalan yang dilakukan oleh si hamba. Bisa jadi tadi istighfar tidak, taubat tidak, keluarga ketika kita meninggal juga tidak bersedekah untuk kita, tidak melakukan sesuatu untuk kita, tidak mendoakan untuk kita. Artinya kita dilupakan sama sekali. Kemudian selama hidup juga kita tidak ditimpakan musibah-musibah yang berat. Enak-enak saja hidup. Kemudian yang terakhir ini, kata para ulama, inilah yang paling besar. Allah memberikan rahmat kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa amalan atau tanpa sebab yang dilakukan oleh si hamba ini. Murni dari Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang diberikan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Terakhir, tadi kita singgung masalah baris yang kedua, kita tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa mereka. Maksudnya dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Tetapi sebagian dosa itu ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti kesyirikan atau syirik besar dengan berbagai bentuk dan ragamnya tadi. Kemudian juga para ulama berbeda pendapat, Pak. Berbeda pendapat. Dan ini perbedaan ini sangat rumit, bisa dikatakan sangat rumit. Salah satu yang menjadi perbedaan yang paling rumit terkait masalah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini. Bukan meninggalkan sholat berjamaah lah, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini ulun dapati dan ulun tanya ke beberapa masyayikh, ini perbedaan yang paling rumit. Paling rumit di situ karena masing-masing pendapat itu sangat kuat. Ada yang mengatakan dan merinci, jika meninggalkan, kalau yang pertama meninggalkannya karena memang meyakini itu tidak wajib. Nah ini memang tidak istilahnya tidak sulit statusnya. Yang sulit statusnya ini kalau orang meninggalkannya karena malas. Nah ini di situ terjadi perbedaan silang pendapat di kalangan ulama, di kalangan masyayikh. Ada yang menyebut dia telah mengingkari rukun dari rukun Islam, dan ini yang berat. Sedangkan rukun Islam ini yang berat. Kalau masih meninggalkan mungkin misalnya selain rukun Islam tapi amalan wajib, misalkan durhaka kepada orang tua, itu masih mungkin walaupun berat, cuman masih ini. Yang berat itu yang menjadi perbedaan pendapat itu berat itu adalah status orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam ini. Yang terutama sholat dan zakat, dua ini. Makanya kan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di situ para ulama berbeda pendapat dalam menangkap kesimpulan kenapa Abu Bakar kekeh memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, apakah memeranginya ini beliau memandang mereka harus dikembalikan kepada statusnya sebagai orang-orang yang wajib membayar zakat dan seterusnya. Nah, itu makanya status orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kalau orang meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya, itu jelas.
Tetapi yang diperdebatkan ini orang yang meninggalkan sholatnya karena malas. Karena malas ini bagaimana statusnya? Dan itu sangat berat. Dan pertanyaan yang paling sulit kalau ditanya kepada ustadz-ustadz itu adalah terkait masalah ini. Kalau seorang istri nanya ke ustadz, "Ustadz, bagaimana suami ulun? Inya kada pernah sholat kecuali dalam setahun itu cuma 2 lagi." Nah itu paling berat, Pak. Kenapa paling berat? Karena nanti dampaknya itu, konsekuensinya itu panjang. Kalau konsekuensinya artinya pernikahannya dipisahkan, tidak ada di situ status waris mewaris, terus bagaimana nanti anaknya, kalau anak perempuan nanti bagaimana dinikahkan dan seterusnya itu. Makanya yang paling berat, pian hendak ingin bertanya kepada ustadz atau ingin mengetahui sejauh mana kedalaman seorang ustadz, itu yang masalah yang ini paling sulit. Kenapa? Karena memang para masyayikh, para ulama juga berbeda pendapat di sini. Baik, yang terakhir kita bahas adalah yang tadi ulun singgung, bahwasanya di sini yang dimaksudkan adalah tidak memvonis kafir kaum muslimin dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, maksudnya adalah dosa kecil dan dosa besar. Adapun sebagian dosa itu yang tadi kita sebutkan seperti berbuat kesyirikan, syirik besar, ataupun yang terkait masalah meninggalkan sholat ini, nah ini yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Wa nakilu asrarahum, dan kita serahkan isinya, dalamannya kepada Allah tabaraka ta'ala, karena kita diperintahkan hanya menghukumi orang secara zahir. Baik, pembahasan terakhir, ulun minta waktu sedikit, pembahasan terakhir, dan ini mungkin jarang dibahas, adalah tentang hukum kita menguji dan mengetes seseorang. Misal, pian lihat ada orang hanyar di kampung, hanyar pindah, inya pakai peci, inya sholat bersama kita di masjid. Kemudian pian ingin tahu inya ini muslim atau kada, pian takuni ikam ini muslim. Nah itu apa hukumnya? Apa boleh tidak kita melakukan seperti itu? Kata para ulama, salah satunya Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan al-mihnatu fil islami bid'ah. Menguji seseorang terkait keislamannya itu adalah bid'ah. Tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan kita untuk menguji seseorang terkait keislamannya atau meragukan seseorang ini Islam atau tidak. Itu secara umum tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan seseorang menguji-nguji orang lain terkait keislamannya. Ini pertama. Kemudian yang secara khusus tetapi diperbolehkan untuk menguji seseorang terkait bukan tentang keislamannya secara umum, tetapi tentang beberapa masalah rinci atau bagian spesifik dari agama. Tapi bukan meragukan dan menanyakan tentang Islam secara umum, tetapi secara khusus. Misal, pian ingin mengetahui tentang manhaj seseorang ini. Coba takuni misalkan, boleh menakuni. Misalkan pian dalam posisi misalkan sebagai kepala sekolah. Ketika ada guru atau orang yang melamar pekerjaan, boleh saja kita menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang hukum misalkan memberontak misalkan. Atau bagaimana pendapat Anda tentang para sahabat ini, bolehkah kita mengatakan, mengkritik mereka dan seterusnya? Boleh, itu dalam hal itu boleh. Atau misalkan ada seorang pemuda datang kepada pian dan pian ingin memilihkan, tentu saja sebagai seorang ayah dan seorang ibu ingin memilihkan seorang pasangan yang paling tidak sefrekuensi lah istilahnya, untuk memudahkan nanti anak-anak kita menjalani agama mereka. Maka boleh seseorang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang ini dan itu. Nah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, terkadang seseorang diperbolehkan untuk menanyakan secara rinci atau beberapa permasalahan yang memang ditujukan untuk mengetahui sesuatu. Adapun mengetahui dan meragukan keislaman seseorang, nah ini yang tidak diperbolehkan. Baik, mungkin ini yang dapat kita ambil pada malam hari kali ini. Insya Allah pembahasan pertemuan berikutnya terkait tentang jihad, haji, dan juga kepemimpinan imamah, tentang kepemimpinan. Makanya mungkin ulun buka rahasia di sini. Ketika ulun sempat minta waktu 2 menit lagi, ketika ulun sempat kemarin, kita dulu kajian sempat libur di sini karena ulun pergi ke Madinah lagi untuk menyelesaikan urusan administrasi. Di situ ulun bertemu beberapa guru ulun. Kemudian mereka nanya,
tentang kegiatan setelah selesai dari belajar di situ, kemudian ulun sebutkan kegiatan apa saja yang ulun lakukan, mengajar di kelas dan juga mengajar di masjid-masjid. Mereka nanya kitab apa saja yang diajarkan, kemudian sebagian besarnya mereka tidak mempermasalahkan, yang ada 1 dan 2 yang dipermasalahkan kajian kitab yang ulun bahas di masjid-masjid di sini, itu dipermasalahkan oleh guru-guru ulun. Kenapa kamu bahas kitab ini? Kenapa tidak kitab yang lebih mudah saja, katanya. Nah, itu ada 2 kitab yang dipermasalahkan. Kenapa? Karena mereka lebih menyarankan untuk memberikan kitab-kitab, kalau bisa kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik dan bukan kitab-kitab yang apa istilahnya, kontemporer lah, yang penulisnya masih hidup. Walaupun Syekh misalnya, kalau bisa kamu hubungkan dan dekatkan dan populerkan dengan kitab-kitab ulama klasik. Karena mereka itu yang di sini ngambilnya ke situ juga. Itu yang pertama. Kemudian kata mereka, kata guru-guru ulun, yang kedua, kalau bisa carilah penulis-penulis buku-buku yang memang mereka bermadhab syafi'i karena memang sesuai dengan kondisi di masyarakat kita. Kemudian yang dikritik, kalau yang tentang Lum'atul I'tiqad yang ulun bahas di Masjid Syarifah Sholehah, mereka bagus. Yang dikritik itu ada 2, dan disarankan untuk kalau bisa jangan. Kemudian ulun jelaskan, sebagian jamaah yang hadir di majelis itu sebagian sudah lama mengaji Syekh. Oh, kalau gitu tidak masalah, kata dia. Tapi kalau 2 kitab ini, yang pertama dikritik karena ini bukan untuk orang awam, apalagi yang baru mengaji. Nah, yang dikritik ini adalah akidah 2 Razi ini. Sebenarnya yang dikritik itu bukan yang selama ini kita bahas, Yang akan kita bahas yang berat ini bagi antum ini adalah yang nanti pertemuan berikutnya sampai nanti yang terakhir. Itu berat itu nanti. Maka mungkin ulun nanti izin ke pian berataan, mungkin kita akhiri tidak sampai selesai habis, karena itu memang berat permasalahannya, karena nanti berkaitan, ya berat lah, karena memang kalau awal-awal itu tidak masalah. Makanya jarang dibahas kecuali untuk levelnya penuntut ilmu. Atau minimal sudah lama antum belajar tentang rukun Islam, rukun iman dan seterusnya. Kemudian yang satu lagi adalah terkait tentang kitab yang membahas tentang Asmaul Husna. Di situ kata guru-guru ulun, kenapa kamu bahas ngambil dari yang kontemporer, katanya. Kenapa kamu ngambil yang klasik, katanya, yang klasik, contoh atau ambil dari Ibnu Qayyim, atau dari kalau jika ingin yang ngambil yang lebih dekat, ambil yang punya Syekh Sa'di dan seterusnya. Makanya bagi yang pian-pian yang hadir di Al-Faruq, itu biasanya ulun gandeng dengan buku-buku yang lain. Ada 3 buku biasanya ulun ngambil referensi untuk biar tidak terlalu mengambil yang itu. Nah, itu biasanya 2 dikritik. Adapun yang lain seperti Nubzah fil Aqidah Islamiyah punya Syekh Utsaimin, itu juga bagus kata guru-guru ulun. Cuman yang dikritik itu 2. Salah satunya yang di masjid ini, yang Aqidah 2 Razi ini. Yang berat itu bukan yang sebelum-sebelumnya. Yang berat itu adalah yang nanti ini yang berat, tentang masalah jihad, tentang masalah imamah, tentang masalah bahkan tentang nanti ada kelompok-kelompok di situ, dan itu memang berat dan sensitif. Makanya mungkin nanti ulun izin ke pihak DKM, mungkin apakah nanti kita akhiri saja, tidak kita selesaikan, kita ganti dengan yang lain. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.